10 adab menuntut ilmu dalam Islam. Salah satu adab yang diajarkan dalam Islam adalah adab menuntut ilmu. Ya, adab dalam menuntut ilmu sangat diperlukan. Bahkan Imam Malik rahimahullahu pernah berkata pada orang Quraisy, ta'allamal adabi qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Maka dari itu sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Berikut ini adalah adab dalam menuntut ilmu yang perlu diketahui. Yang pertama, niat karena Allah. Hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum menuntut ilmu adalah membenarkan niat. Niatkan semua ilmu yang akan kamu pelajari hanya karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah selalu berdoa. Dalam menuntut ilmu, hendaknya kita selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Surat Toha ayat 114. Adapun doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasul dalam menuntut ilmu adalah Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Kau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, disahihkan Albani. Yang ketiga adalah selalu bersungguh-sungguh. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh, selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu satu, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Baihaqi. Yang keempat
adalah menjauhi maksiat. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka jauhkanlah diri dari berbagai macam maksiat. Maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu sangat sulit dimengerti. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditanamkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Yang kelima adalah selalu rendah hati. Banyak sekali orang berilmu yang justru menjadi sombong hanya karena merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Jika ingin mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat, maka tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Imam Mujahid mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Dua orang yang tidak belajar ilmu adalah orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Yang keenam adalah memperhatikan penjelasan. Jika ingin mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasilah ketika guru atau ustadz menjelaskan. Fokuslah untuk menyerap ilmu yang disampaikan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Az-Zumar ayat 17 dan 18. Yang ketujuh, diam menyimak. Salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam ketika guru atau ustadz menjelaskan. Jangan berbicara atau bahkan mengobrol hal yang sama sekali tidak penting, bahkan tidak berhubungan dengan pelajaran yang disampaikan. Sebagaimana telah Allah firmankan dalam Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Yang kedelapan adalah menghafal. Setelah berhasil memahami ilmu yang disampaikan, maka hendaknya hafalah ilmu tersebut agar lebih mudah diingat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kesembilan adalah mengamalkan. Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ke-10 adalah mendakwahkan. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain. Maka sebarkanlah ilmu tersebut kepada mereka yang belum mengetahuinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Itulah 10 adab menuntut ilmu yang perlu diketahui. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan menjadi berkah bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Amin ya rabbal alamin.